Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aldaria Tiviana. Kali ini saya akan membuat video singkat penjelasan praktikum pewarna bakteri dan jamur. Jadi apa tujuannya? Jadi tujuannya itu ada 4, yaitu mempermudah pengamatan, memperjelas ukuran jasad, mengamati struktur luar dan dalam mikroba, dan kita dapat mengetahui sifat fisik dan kimia dari jasad. Secara umum, pewarna bakteri itu ada 2, yaitu pewarna bakteri hidup. Di sini dia bertujuan untuk mengetahui pergerakan bakteri, namun ini jarang dilakukan karena bakteri yang hidup itu sulit untuk menyerap warna. Dan ada juga pewarnaan bakteri mati. Di sini bertujuan untuk mengetahui ukuran, bentuk, jenis, dan sifat dari bakteri. Untuk jenis pewarnaannya ada 4, sederhana, diferensial, negatif, dan struktural. Untuk sederhana sendiri, dia untuk mengetahui bentuk dan ukuran bakteri, di mana di sini bakteri bersifat basofilik atau suka terhadap basa, dan menggunakan pewarna tunggal seperti methylene blue, basic fuchsin, dan kristal violet yang bersifat basa dan alkalin, sehingga menyebabkan nanti bakteri itu dapat menyerap warna dengan baik. Ini adalah dan bahannya. Kita menggunakan pewarna methylene blue di sini ya. Nah, ini dia caranya. Secara singkatnya, setelah disterilisasi dan juga difiksasi, kemudian olesan bakterinya ini diberikan pewarna methylene blue selama 1 hingga 2 menit. Kemudian dibilas dengan air suling atau aqua steril dari ujung kaca preparat. Kemudian kita menyerap kelebihan airnya dengan kertas saring atau kertas serak. Ini ada hasil pengamatannya. Kemudian pewarnaan negatif di sini dia memberi warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakteri. Jadi memang sel bakteri nanti akan terlihat transparan atau tembus pandang. Ini terjadi karena pewarna yang digunakan adalah pewarna asam, di mana seperti negrosin, iosin, atau tinta India yang memiliki kromofluorik bermuatan negatif, yang juga dimiliki oleh sitoplasma bakteri sehingga nanti menyebabkan warnanya tidak dapat berpenetrasi atau menembus dinding sel bakteri. Ini dilakukan terhadap bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana. Ini ada alat dan bahannya. Kita menggunakan pewarna negrosin di sini. Dan ini ada caranya secara singkatnya. Jadi dibersihkan kaca objeknya menggunakan alkohol 70%, kemudian difiksasi di atas api, kemudian dipijarkan jarum oseh, kemudian diambil biakannya, diberi 1 tetes negrosin, dan diratakan dengan kaca objek lainnya, diamkan hingga kering, dan kita bisa amatinya. Kemudian ada hasil pengamatannya. Untuk pewarna diferensial sendiri secara garis besar dibagi menjadi 2, ada pewarnaan gram dan tahan asam. Warna gram ini bertujuan untuk membedakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif berdasarkan sifat fisik dan kimia dinding sel bakteri, di mana warna utama yang digunakan adalah kristal violet dan pewarna tandingannya adalah safranin. Di sini bakteri gram positif karena dia mampu menahan warna primernya, kristal violet, sehingga dia akan menunjukkan warna biru atau ungu. Sedangkan bakteri gram negatif yang tidak mampu menahan warna primernya, dia akan menunjukkan warna merah. Ini terjadi karena bakteri gram positif itu memiliki proteinnya lebih banyak dibandingkan lemaknya. Sedangkan bakteri gram negatif itu dia lebih banyak lemaknya dan juga dinding juga begitu tipis. Apabila keduanya diberi alkohol, yang akan menyebabkan pada bakteri gram positif ini justru dia membuat terdehidrasi dan pori-porinya mengkerut sehingga nanti pewarna tandingannya safranin tidak dapat menembus dinding sel bakteri. Berbeda dengan bakteri gram negatif, yang ini menyebabkan justru dia terekstrasi lipidnya dan menyebabkan permeabilitas dinding sel itu lebih meningkat sehingga nanti safraninnya, pewarna tandingannya dapat terserap dengan baik. Ini alat dan bahannya. Ya, ini secara garis besarnya, jadi nanti dia diberi kristal violet 2 hingga 3 tetes, kemudian diberi lagi iodin, kemudian dibilas oleh alkohol dan dikeringkan, kemudian diberi lagi safranin, dibilas dan dikeringkan, kemudian kita dapat amati. Ini ada hasil pengamatannya. Di sini terlihat pada gram negatif dia berwarna merah karena dia menyerap warna safranin, sedangkan di sini gram positifnya tidak karena dia dapat menahan warna primernya. Warna tahan asam. Di sini dia menggunakan karbofesin yang dipanaskan dengan pewarna tandingannya yaitu methylene blue. Jadi memang bakteri di sini dia
memiliki kadar lemak yang cukup tinggi. Nah, apabila dia dipanaskan dengan karbofusin, itu menyebabkan justru warnanya dia terserap dengan baik. Hal ini terjadi karena lemak yang dimilikinya itu ketika dipanaskan dia akan terbuka. Nah, beda, namun dia akan sulit untuk dilunturkan dengan asam alkohol pada suhu kamar normal. Karena pada suhu kamar normal ini lemak tidak akan terbuka, artinya dia menutup kembali, sehingga pewarna kandungannya metilin blue dia tidak akan menyerap. Berbeda dengan bakteri yang tidak tahan asam, dia akan justru menyerap pewarna metilin blue. Ini dia alat dan bahannya. Ini ada caranya secara singkatnya, nanti dia diberi pewarna karbofusin dan dipanaskan selama 5 menit, tapi jangan terlalu panas. Kemudian dia didekolorisasi dengan asam alkohol selama 15 hingga 20 detik, kemudian dibilas dan diberi lagi oleh pewarna tandingannya metilin blue selama 30 detik dan dibilas, kemudian kita dapat amati. Ini ada hasil pengamatannya. Ini untuk pewarnaan struktural di sini jadi ada 4, pewarnaan spora, flagella, kapsul, dan granula. Namun saya akan membahas pewarnaan spora dan pewarnaan kapsul. Jadi pewarnaan spora ini dia bertujuan untuk mengobservasi ada tidaknya endospora bakteri. Nah, ini dia dilakukan pada 2 genus bakteri, dan dia juga ada 2 metode, dan pewarna yang digunakan pada tiap metode pun berbeda. Ini alat dan bahannya. Kita menggunakan metode Dornell, dan ini ada cara-caranya. Pastikan kita mencampurkan suspensi bakterinya dengan karbofusin dalam tabung reaksi dengan perbandingan 1:1. Ini ada hasil pengamatannya. Ya, kemudian pewarnaan kapsul. Di sini pewarnaan kapsul bertujuan untuk mengobservasi kapsul gelatin pada virulen sel bakterial. Jadi di sini kita menggunakan pewarna kristal violet dan sebagai pelunturnya adalah kapur sulfat. Namun karena kapsul bersifat non-ionik, sehingga dia nanti tidak dapat menyerap dengan baik pewarna utamanya kristal violet. Dan kemudian dilunturkan kembali oleh kapur sulfat yang menyebabkan kapsul akan transparan, sedangkan sel bakteri dan latar belakangnya akan berwarna biru muda atau pink. Ini ada alat dan bahannya. Ini dari cara-caranya. Secara singkat nanti dia akan diberi zat warna kristal violet 1%, kemudian nanti dia diberi lagi dibilas dengan larutan CuSO4, kemudian dibilas lagi dan kita dapat mengamatinya. Ini ada hasil pengamatannya. Ya, ini pewarnaan jamur yang saya akan jelaskan di sini adalah dengan menggunakan larutan KOH 10% atau 20%. Bertujuan untuk menemukan adanya hifa atau spora. Nah, spesimen ini dapat berasal dari kerokan kulit, kuku, dan rambut. Ini ada alat dan bahannya untuk mengambil sampel. Jadi cara mengambil sampelnya adalah dengan membersihkan kulit yang akan dikerok dengan kapas alkohol 70% untuk menghilangkan lemak, debu, dan kotoran lainnya. Kemudian keroklah bagian yang aktif dengan skalpel dengan arah dari atas ke bawah, dan skalpelnya harus miring membentuk sudut 45 derajat. Kemudian letakkan hasil kerokan kulit pada kertas atau wadah. Kemudian pembuatan sediaan, di sini kita dapat meneteskan 1 hingga 2 tetes larutan KOH 10% pada kaca objeknya. Kemudian letakkan bahan yang akan diperiksa pada tetesan tersebut dengan menggunakan pinset yang sebelumnya dibasahi dahulu dengan larutan KOH tersebut. Kemudian tutup dengan kaca penutup, biarkan kurang lebih 15 menit atau dihangatkan di atas nyala api selama beberapa detik untuk mempercepat proses lisis. Setelah itu dapat diamati. Terima kasih.